Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafidhahullah dengan judul Kun Salafiyan 'alal Jaddah, jadilah salafi sejati. Dan pada kesempatan di malam hari ini kita sampai pada bagian ke-8 dari kitab ini, yaitu Ba'dul Qawa'idi fil Manhajis Salafi, sebagian kaidah-kaidah dalam manhaj salaf. Jadi kaidah yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan manhaj salaf yang tentunya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman para salafus saleh. Berkata al-muallif hafidhahullahu ta'ala, awalan, yang pertama, qa'idatun fil amri wal ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kaidah tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf memerintahkan kepada yang ma'ruf, nahi mungkar melarang dari yang mungkar. Beliau mengatakan al-muradu bil ma'ruf, yang dimaksud dengan al-ma'ruf jami'ut ta'at, adalah seluruh ketaatan. Jadi kaidah di dalam amar ma'ruf, kaidah di dalam memerintahkan kepada segala ketaatan. Wa a'damu dzalik, dan yang paling agung dari yang demikian itu, ibadatullahi wahdahu la syarikalah, beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa ikhlasul ibadatilah, mengikhlaskan ibadah kepadanya. Wa tarku ibadati ma siwah, dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Wa ya'ti ba'da dzalika sairut ta'at min wajibatin wal mustahabbat, dan setelah itu seluruh ketaatan-ketaatan, baik dari perkara-perkara yang wajib maupun yang mustahab, yang sunnah. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, amar ma'ruf menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memerintahkan ketaatan, memerintahkan segala kebaikan yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketaatan yang paling agung adalah at-tauhid, beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, dan menjauhi berbagai macam peribadatan kepada selain Allah yang kita kenal dengan syirik.
Berarti ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah manhaj salaf mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, maka mereka telah melakukan amar ma'ruf. Mereka telah memerintahkan kepada kebaikan, kepada ketaatan. Wal munkar, sedangkan al munkar huwa kullu ma nahallahu anhu wa rasuluh, adalah segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kemungkaran adalah segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Fajami'ul ma'asi wal bidai munkarun, maka seluruh kemaksiatan dan kebid'ahan itu adalah mungkar. Wa a'zamul munkari asyirku billahi azza wa jalla. Dan kemungkaran yang paling agung, kemungkaran yang paling besar adalah syirik kepada Allah azza wa jalla. Maka wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, wajibun ala hadhil ummati, adalah kewajiban atas umat ini, wujuban kifaiyan la ainiyan. Tetapi wajibnya di sini adalah wajib kifayah, fardu kifayah, bukan wajib ain atau fardu ain. Yang artinya idza qama bihi man yakfi saqatal itsmu 'anil baqin. Kalau sudah ada yang bangkit amar ma'ruf nahi mungkar, maka gugur dosa bagi yang lainnya. Wa idza lam yakum bihi ahadun athimal jami'. Namun kalau tidak ada satupun yang bangkit dalam amar ma'ruf nahi mungkar, maka seluruhnya berdosa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam surat Ali Imran ayat 104, Allah berfirman yang artinya, dan hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menegaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki perhatian yang sangat besar terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan perhatian yang sangat besar sekali dalam hal yang paling ma'ruf, untuk mereka seru, untuk mereka ajak umat kepadanya, yaitu tauhid, dan yang juga memiliki perhatian yang sangat besar terhadap nahi mungkar dari hal yang paling mungkar, yaitu kesyirikan. Dan ini diantara ciri atau karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya di dalam perkara yang menjadi prinsip agama kita. Ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid, dan Ahlus Sunnah memiliki perhatian yang besar di sana. Dan mungkar yang paling mungkar adalah syirik, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki perhatian besar untuk mengajak umat agar menjauhinya, memperingatkan umat dari bahayanya. Ya. Nah, inilah amar ma'ruf nahi mungkar yang sesuai dengan syariat. Meskipun ma'ruf dan mungkar tadi telah kita jelaskan sifatnya umum, segala hal ketaatan itu ma'ruf, dan segala hal kemungkaran itu segala hal yang merupakan kemaksiatan itu mungkar. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membeda-bedakan.
seluruh perkara yang diharamkan, seluruh hal yang dilarang, maka itu mungkar dan wajib untuk diperingatkan umat darinya. Meskipun ada skala prioritas. Kalau ada kemungkaran yang paling besar dan ada kemungkaran yang sedang atau yang lebih kecil, maka didahulukan menghilangkan kemungkaran yang paling besar. Namun bukan berarti membiarkan kemungkaran yang kecil, cuman ada prioritasnya. Demikian pula di dalam mengajak pada yang ma'ruf. Ahlussunnah wal jamaah mengajak kepada segala hal yang ma'ruf. Pokoknya ada dalil, datang keterangan dari Allah dan Rasulnya, baik itu masalah ringan atau masalah sedang atau masalah yang berat, selama ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, maka Ahlussunnah wal jamaah mengajak umat kepadanya. Dan yang paling penting, ma'ruf yang paling agung adalah at-tauhid. Makanya Ahlussunnah wal jamaah tidak pernah bosan mengajak umat untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk di antara amar ma'ruf yang paling ma'ruf. Dan kemudian di sini al-mu'allif menyinggung tentang hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Apa hukumnya? Fardu kifayah. Fardu kifayah, yaitu apabila sudah ada yang melakukan, maka gugur bagi yang lainnya. Ya, kalau sudah ada seorang dai yang mengajak kepada tauhid, yang melarang dari perbuatan syirik, maka yang lainnya tidak diwajibkan untuk ikut amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau mereka tidak melakukannya, mereka tidak berdosa. Nah, ini kaidah dalam fardu kifayah. Namun kalau tidak ada seorang pun yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam perkara yang memang dibutuhkan oleh umat, maka seluruhnya berdosa. Seluruhnya berdosa. Siapapun yang mengetahui hal yang ma'ruf tetapi tidak memerintahkannya, siapapun yang mengetahui hal yang mungkar tetapi tidak memperingatkannya, maka ia berdosa. Kalau sama sekali tidak ada yang melakukannya. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Man amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkar." Barang siapa yang amar ma'ruf nahi mungkar, fa yanbaghi an yakuna 'aliman bima amara bih, maka sepatutnya ia mengetahui apa yang ia perintahkan. Aliman bima yanha an, mengetahui apa yang ia larang darinya. Rafiqan fima ya'muru bih, lemah lembut di dalam memerintahkannya. Rafiqan fima yanha an, lemah lembut ketika melarang darinya. Haliman fima ya'muru bihi, haliman fima yanha anhu, santun di dalam memerintah dan santun di dalam melarang. Fal ilmu qabla al amri war rifqu ma'al amri wal hilmu ma'al amri. Di antara kata-kata emas Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, maka berilmu dulu sebelum memerintah dan lemah lembut tatkala memerintah dan santun di saat memerintah. Fa in lam yakun aliman lam yakun lahu an yaqfuwa ma laisa lahu bihi ilmun. Maka kalau ia tidak memiliki ilmu, maka ia tidak boleh untuk mengikuti apa yang ia tidak memiliki ilmu tentangnya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ucapan yang sangat bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala untuk mendudukkan permasalahan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tidak mengingkari semangat
sebagian kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Terlebih keutamaannya besar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang berhasil, sukses. Yaitu orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Demikian pula di antara keistimewaan umat Islam yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai umat yang terbaik, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Mengapa umat Islam adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian memerintahkan kepada yang baik, yang ma'ruf, dan kalian melarang dari kemungkaran. Karena umat-umat terdahulu kebanyakan mereka memiliki kebiasaan kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling melarang dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Jadi ada kemungkaran didiamkan, ada kemungkaran dibiarkan, ada kemungkaran tutup mata, ada kemungkaran tidak mau tahu dengan dalih nafsi-nafsi. Itu urusan mereka, bukan urusan saya. Nah, ini kebiasaan umat terdahulu. Adapun umat Islam menjadi umat terbaik karena mereka senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan Nabi SAW contoh yang sangat nyata dalam hal ini. Ketika manusia berada di dalam kejahilan, di masa jahiliyah, penyembahan terhadap berhala, berbagai macam kemaksiatan dan dosa terkumpul pada kalangan kaum Quraisy, Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan mereka, mengajak mereka kepada tauhid, melarang mereka dari perbuatan syirik, meskipun harus menerima konsekuensi, ya, dimusuhi oleh kaumnya, bahkan diusir oleh kaumnya. Tetapi Nabi SAW tetap tegak di atas kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Apapun itu, selama itu hal yang baik, Nabi perintahkan meskipun dicela, meskipun dicaci. Demikian pula apapun hal itu, ketika itu merupakan kemungkaran yang datang dari Allah, kemungkaran menurut agama Islam, maka Nabi memperingatkan jangan melakukan kesyirikan, jangan menyembah berhala, jangan menyembah kepada selain Allah, meskipun harus dicela oleh kaumnya. Ya, dengan sebab inilah umat Islam menjadi umat terbaik. Maka tidak kita pungkiri semangat kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi hal yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus tahu apakah yang kita perintahkan itu benar-benar ma'ruf dan apakah yang kita larang itu benar-benar mungkar. Apakah yang kita perintahkan itu hal yang prinsip mendasar, tidak boleh ada toleransi di sini, atau itu perkara yang mungkin bukan prinsip, yang kita mungkin bisa saling toleransi, saling berlapang dada apabila terjadi perbedaan. Ya, nah, ini hal yang perlu untuk kita betul-betul perhatikan. Sebelum kita memerintahkan yang ma'ruf, kita harus pastikan yang kita perintahkan itu betul-betul ma'ruf. Sebelum kita melarang dari sebuah kemungkaran, maka kita harus pastikan betul-betul tahu bahwa yang kita larang ini kemungkaran. Ya. Namun kalau kita ragu mau memerintahkan kepada yang ma'ruf, tapi kita ragu apakah ini betul-betul ma'ruf yang mutlak, tidak ada tawar-menawar di dalamnya, atau di sini ada perbedaan pendapat yang bisa ditoleransi, yang kita wajib berlapang dada. Kalau iya, maka bukan amar ma'ruf, tetapi mungkin diskusi.
Ya, mungkin saling tukar pikiran. Menurut antum gimana masalah ini? Ya, menurut antum bagaimana masalah itu? Ya silakan, kita buka ruang diskusi. Tapi kalau kita mau memerintahkan kepada hal yang harus dilakukan, pastikan yang kita perintahkan itu ma'ruf. Ya, yang jelas seperti tauhid, nggak boleh kita beribadah kepada selain Allah, tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah, tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Itu jelas. Ya. Maka memerintahkan kepada yang ma'ruf harus berdasarkan ilmu. Pastikan yang kita perintahkan itu betul-betul ma'ruf dan yang kita larang betul-betul mungkar. Namun tidak cukup di situ. Setelah kita tahu ini ma'ruf, ini mungkar, ini kita anjurkan manusia untuk mengerjakannya, ini kita perintahkan manusia untuk melakukannya, dan ini kita larang manusia darinya, maka harus ada sikap lemah lembut di dalamnya. Harus ada sikap lemah lembut di dalamnya. Dan lagi-lagi Nabi SAW adalah sosok yang menjadi suri tauladan kita di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka dengan rahmat dari Allah lah, wahai Muhammad, engkau berlemah lembut kepada mereka. Ya, jadi Nabi ketika amar ma'ruf nahi mungkar maka didasari oleh sikap yang lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik. Karena kalau engkau kasar dan keras hatinya, maka orang akan lari darimu. Nah, setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memerintahkan kepada yang ma'ruf, kita sampaikan dengan bahasa yang santun, lemah lembut. Setelah itu diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, selesai tugas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dasar dari apa? Dakwah. Kita hanya menyampaikan dengan cara yang terbaik. Setelah itu biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan apakah orang ini pantas mendapat hidayah atau tidak. Taib. Kemudian wa in kana aliman, ini masih menukil penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nampaknya ya. Dan apabila seseorang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu alim, dia memiliki ilmu, walam yakun rafiqan, tapi dia tidak memiliki sifat lemah lembut, kana kat tabibil ladzi la rifqa fihi. Ini seperti seorang dokter yang tidak memiliki sifat lembut. Fayaghlidu 'alal marid, sehingga dia bersikap kasar terhadap pasiennya. Fala yaqbalu minhu, yang bisa jadi pasien tidak akan menerima ucapannya. Ya. Orang dalam keadaan sakit butuh untuk diobati dan butuh juga mendapatkan perlakuan yang lembut. Sehingga apabila pasien itu dikerasi, meskipun nasihatnya, ucapan dokternya itu benar, tetapi membuat pasien ini tidak suka, bahkan mungkin tidak menerima ucapannya. Wal mu'addibul ghalid alladhi la yaqbalu minhul walad, atau wal mu'addibil ghalid, seorang yang berilmu ketika amar ma'ruf nahi mungkar tetapi dia tidak memiliki sikap lemah lembut, ini juga seperti seorang guru, seorang pendidik yang kasar, yang mungkin tidak akan diterima oleh anak didiknya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi ilmu kemudian lemah lembut ini harus ada pada diri orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Wa qad qala Allah Ta'ala li Musa wa Harun, dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman
kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dalam surat Thaha ayat ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kalian berdua yaitu Musa dan Harun ucapkanlah ucapan yang layyinan, yang lembut. Kepada siapa? Kepada Fir'aun. Jadi ini arahan dari Allah kepada Musa dan Harun ketika beramar ma'ruf nahi mungkar kepada Fir'aun. Ucapkanlah ucapan yang lembut, barangkali ia mau mengingat dan takut kepada Allah. Barangkali ia sadar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali penjelasan dari para ulama kita yang menjadikan ayat ini sebagai dasar utama di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu apa? Lemah lembut di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan kalau kita lihat siapa orang yang didakwahi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, kepada siapa Musa dan Harun beramar ma'ruf nahi mungkar? Kepada musuh yang paling jahat yang pernah ada di muka bumi, orang yang paling kufur, orang yang paling durhaka, Fir'aun. Ya, Fir'aun sudah dikenal menjadi satu simbol kedurhakaan yang luar biasa, kesombongan, kedurhakaan, segala macam keburukan itu ada pada Fir'aun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan Musa dan Harun untuk apa? Lemah lembut. Maka kalau kepada Fir'aun, musuh Allah yang paling jahat saja, Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk lemah lembut, maka apalagi dakwah kepada sesama kaum muslimin, kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, kepada orang yang lebih tua dari kita, maka lebih dituntut lagi untuk bersikap lemah lembut. Ya. Tsumma man amara aw naha fala budda an yu'za fil 'adah. Ini juga masih lanjutan dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sesungguhnya kemudian barang siapa yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka ia pasti akan mendapatkan gangguan. Ia akan mendapatkan gangguan fil 'adah, secara umum, biasanya. Fa alaihi an yasbira, maka hendaknya ia bersabar, wa yahluma, dan memiliki kelapangan dada, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dalam surat Luqman ayat ke-17, Allah berfirman menceritakan tentang Luqman yang menasihati putranya, dan perintahkanlah kepada hal yang ma'ruf dan laranglah dari hal yang mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya hal tersebut di antara perkara yang paling penting. Nah, jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, amar ma'ruf nahi mungkar wajib tegak dengan beberapa perkara ini. Yang bisa kita simpulkan, seorang yang beramar ma'ruf nahi mungkar wajib memiliki ilmu, wajib memiliki sifat lemah lembut, dan wajib bersabar di dalam menerima konsekuensinya. Dan tiga perkara ini sebenarnya sudah sangat terwakilkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Asr.
Allah Azza wa Jalla berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia seluruhnya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, orang yang beriman dan beramal saleh. Iman dan amal saleh tidak bisa tegak kecuali dengan ilmu. Ya. Iman dan amal saleh tidak akan mungkin tegak kecuali dengan ilmu. Nah, setelah itu apa? Wa tawassaw bil haqq. Saling mengingatkan dengan kebenaran. Saling mengingatkan, berwasiat di dalam kebaikan. Amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan dengan penuh kesabaran. Saling wasiat mewasiati di dalam kesabaran. Ya. Maka sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah betul-betul menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dengan sebaik-baiknya, dengan kaidah yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian wa qala aidan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan, wal wajibu 'alal amiri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, dan wajib bagi orang yang beramar ma'ruf nahi munkar an yakuna amruhu wa nahyuhu lillah, bahwa perintah dan larangannya tersebut harus karena Allah. Wa qasduhu ta'atallah, tujuannya adalah ketaatan kepada Allah. An yakuna maqsuduhu salahal ma'mur, dia memiliki tujuan kebaikan untuk orang yang diperintah. Wa iqamatil hujjati alaih, menegakkan hujjah padanya. Wa alla yakuna maqsuduhu talabar riasah li nafsihi wa ta'ifatihi au tanaqqusa ghairihi, dan jangan sampai tujuan dia amar ma'ruf nahi mungkar adalah untuk meraih kekuasaan bagi dirinya atau kelompoknya, atau untuk merendahkan pihak lain. Nah, ini mengingatkan kita kepada pentingnya niat. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar tidak semata-mata sekedar mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran dengan ilmu, dengan lembut dan dengan kesabaran, tapi juga harus memiliki niat yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu hadis innamal a'malu binniyat sangat benar ketika disebutkan oleh para ulama salafus saleh, masuk ke dalam segala macam bagian dari agama Islam. Ia masuk di dalam ibadah, dalam sholat, dalam puasa, haji, termasuk dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ada kalanya orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk mencari muka. Karena dilihat atasan dia tegas sama bawahan. Ya, tahu atasannya ini orang yang disiplin untuk mengerjakan sholat. Ya, wakilnya mengajak karyawan untuk sholat. Pas dilihat sama apa? Atasan. Sholat. Ayo sholat. Karena dilihat apa? Atasan. Tapi pas nggak dilihat, ya dia santai saja. Ya. Dia tidak memiliki apa? Kesungguhan di dalam mengingatkan. Demikian pula ketika mengingkari kemungkaran. Ada yang mungkin tujuannya hanya untuk mencari popularitas. Kalau di zaman sekarang mencari banyaknya orang yang menonton konten-konten amar ma'ruf nahi mungkar, melarang orang dari perbuatan-perbuatan jahat, dikontenin. Tujuannya apa? Untuk mencari popularitas.
Ya. Diperlihatkan di dalam konten tersebut bagaimana dia memiliki ilmu, di dalam mencegah kemungkaran, bagaimana dia bisa lembut di dalam menyampaikan, bagaimana dia bersabar atas sajian. Tapi tujuannya hanya sebagai konten. Niatnya, meskipun kita dilarang suudzon. Kalau ada konten-konten kebaikan dari konten-konten kreator muslim, dari asatidzah kita, ya kita secara asal husnudzon. Oh, ini memang betul-betul mengingatkan agar umat mendapatkan edukasi, agar umat mengambil pelajaran. Tetapi kalau kita yang melakukan, kita wajib betul-betul merasa ini harus niat ikhlas lillahi ta'ala. Bukannya sekedar apa? Konten untuk mencari banyaknya penonton, untuk mencari simpati dari penonton, bukan hanya mengejar rating dan lain sebagainya. Karena sekarang apa-apa dikontenin, kan gitu ya. Maka ini menuntut kita untuk betul-betul mengikhlaskan amalan kita tersebut. Kalau itu dalam masalah apa? Agama. Kalau masalah dunia, ya sudah umum mencari keuntungan. Ya, orang jualan produk kemudian ngomong yang baik-baik, mengesankan yang baik-baik, ya memang cari keuntungan, ya wajar. Tapi kalau sudah agama diperlihatkan, nah ini apa tujuan Anda membuat konten semacam ini? Kalau tujuannya agar umat tercerahkan, agar umat mendapatkan edukasi yang benar di dalam masalah agama, alhamdulillah. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'ah. Siapa yang mencontohkan di dalam Islam contoh yang baik, ia akan mendapatkan pahala darinya dan pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Tapi kalau dia merasa, wah yang nonton kok sedikit, ya, sehingga menjadikan dia sedih, menjadikan dia kurang serius, nah ini berarti patut dipertanyakan niat-niatnya. Jadi hati-hati kalau sudah dalam masalah agama, maka niat ini sangat-sangat penting di dalam menentukan apakah amal kita diterima atau tidak. Taib. Kemudian beliau mengatakan wa asluddin, dan prinsip agama, an yakunal hubbu lillahi wal bughdu lillah, yaitu cinta karena Allah, benci karena Allah, wal muwalatu lillahi wal muadatu lillah, loyalitas dan permusuhan juga karena Allah. Kita loyal karena Allah dan kita memusuhi juga karena Allah. Wal ibadatu lillahi wal isti'anatu billah wal khaufu minallah wal raja'u minallah wal ata'u lillah wal man'u lillah. Ibadah karena Allah, meminta pertolongan kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, memberi karena Allah dan melarang karena Allah. Wa hadza innama yakunu bi mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi amruhu amrullah wa nahyuhu nahyullah, yang mana perintah beliau adalah perintah dari Allah, larangan beliau adalah larangan dari Allah. Wa mu'adatuhu mu'adatullah wa ta'atuhu wa ta'atullah wa ma'siyatuhu wa ma'siyatullah. Memusuhi apa yang dimusuhi oleh Rasulullah itu memusuhi karena Allah, dan mentaati beliau, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Ya, afwan. Mu'adatuhu maksudnya memusuhi beliau sama dengan mu'adatullah, memusuhi Allah. Mentaati beliau itu sama dengan taat kepada Allah.
Mendurhakai beliau sallallahu alaihi wasallam sama dengan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Intaha min kalami Syekhul Islam Ibn Taimiyah bi ikhtisar. Selesai penukilan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah secara ringkas. Nah, jadi untuk masalah kaidah amar ma'ruf nahi munkar yang pertama, maka banyak sekali al-mu'allif hafizahullah membawakan penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala yang sudah kita terangkan. Taib, kemudian sanian yang kedua, sebagian kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai kaidah manhaj salaf, kaidatun fil ibadah. Ini tidak kalah pentingnya, yaitu kaidah di dalam ibadah. Bagaimanakah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan ibadah? Berkata al-muallif hafizahullah, al-ibadatu mabnaha ala tauqifi. Ibadah itu dibangun di atas dasar menahan diri. Menahan diri artinya apa? Kita tidak gegabah, tidak tergesa-gesa di dalam ibadah. Maksudnya harus mengetahui dalilnya terlebih dahulu. Jangan bermudah-mudahan untuk ikut-ikutan. Jangan bermudah-mudahan untuk langsung melakukan sesuatu yang kita tidak tahu dasar tuntunannya. Ini yang disebut dengan at-tauqif, menahan diri. Fallahu amara bittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah memerintahkan untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Allah berfirman yang artinya, katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini dalil di dalam ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam ibadah. Kalau ada keterangan dari Nabi SAW suatu amal ibadah, baru kita lakukan. Kalau tidak ada, kita tahan dulu. Mau mengerjakan ini, ada enggak contohnya dari Nabi SAW? Ada, ya kita kerjakan. Kalau tidak ada, kita tahan dulu. Ya, sampai kita tahu dalilnya, sampai kita tahu dasarnya. Itu yang dinamakan dengan at-tauqif. Ya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Dalam surat An-Nisa ayat ke-13 Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam surga. Makna taat kepada Allah dan Rasulnya yaitu mengikuti tata cara ibadah yang telah dijelaskan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk waktu Isya ya? Taib, adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan bagian yang kedua ini sampai selesai.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kaidah manhaj salaf di dalam ibadah. Jadi setelah kita sebutkan ibadah itu dibangun atas tauqif, menahan diri sebelum ada dalil yang menunjukkannya. Kemudian berkata al-muallif hafizahullah wa fi sahihain, dan di dalam sahihain Bukhari Muslim, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, annahu qabbala al-hajar al-aswad, bahwasanya beliau Umar bin Al-Khattab mencium hajar aswad. Waqal, lalu beliau berkata, inni la a'lamu annaki hajarun la tadurru wa la tanfa. Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya engkau hanya batu biasa yang tidak bisa memberi madarat dan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Dan seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana seorang Umar ibn al-Khattab menjadikan kaidah at-tauqif di dalam masalah ibadah. Ketika ia menyadari bahwa hajar aswad itu adalah batu biasa yang tidak bisa memberi manfaat atau menolak madarat, namun karena Rasulullah SAW melakukannya, ya sudah, sami'na wa ata'na, kita ikuti. Ya. Jadi Umar bin Al-Khattab setelah mengetahui bahwa Nabi memberikan contoh, baru dia melakukannya, meskipun dia menyadari hajar aswad ini batu yang tidak bisa memberi manfaat atau menolak madarat. Jadi apa dasar Umar mencium hajar aswad? Semata-mata karena melihat apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumnya. Semata-mata karena mengetahui dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumnya. Terlepas dari apa alasannya, apa hikmahnya, yang penting Rasulullah mencontohkan, maka Umar ikut. Dan ini betapa berbeda dengan umat ini. Ya, sahih, mereka memiliki antusias yang luar biasa untuk mencium, untuk mengusap, bahkan berdesak-desakan untuk meraih hajar aswad. Kita akui mereka memiliki keinginan yang luar biasa. Tetapi tidak hanya hajar aswad yang mereka usap, tidak hanya hajar aswad yang mereka cium, sampai pun makam Ibrahim diusap-usap, dicium, sampai pun tiang, salah satu dari tiang Masjidil Haram dicium.
Ya mungkin sudah frustasi, wah nggak bisa nyium Hajar Aswad, nyium ini aja lah. Sama-sama apa? Sudutnya. Bedanya itu ditutupi kiswa, dan itu batu yang mulia, rebutan orang. Kalau ini nggak ada yang rebutan, diusap-usap, dicium-cium. Ya, berarti dasar mereka di dalam melakukan ibadah bukan tauqif, bukan menahan diri, tapi mereka los. Pokoknya cium, pokoknya usap, pokoknya ini, pokoknya itu. Nanti perkara ada dalilnya atau tidak urusan lain. Yang penting niatnya kan baik. Nah, itu menjadi jurus. Yang penting kan kita niatnya baik. Ya. Beda dengan Umar bin Khattab. Sebenarnya dia tahu kalau batu ini tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Cuman karena Rasulullah SAW melakukannya, maka ia mengikuti. Tapi yang lain tidak. Ya. Adapun kita semua dicium, semua diusap, semua dianggap ada keberkahan dan lain sebagainya. Wal iyadu billah. Ya. Kama taqaddama anna man syarata, kemudian waqad taqaddama qawlu ba'dis salaf, dan telah berlalu ucapan sebagian salaf, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah, jangan mengada-ada, sungguh kalian telah dicukupkan. Ya, apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW itu lebih dari cukup. Tidak perlu kita mengada-adakan hal yang baru. Habis umur kita belum tentu semua yang beliau contohkan kita bisa kerjakan. Kama taqaddama anna min syarti qabulil amal tajridul mutaba'ati lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga telah berlalu bahwa di antara syarat diterimanya amalan memurnikan mutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ja'atin nususul katsiratu fil Qur'ani was sunnah, dan sungguh telah datang nas-nas yang banyak dari Al-Qur'an dan sunnah, allati fiha al-amru bi ta'atillahi wa ta'ati rasulih, yang di dalamnya terdapat perintah untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, wan nahyu an maksiyatillahi wa maksiyati rasulih, dan larangan untuk durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Fala yajuzu li ahadin an yakhruja amma madat bihi sunnah, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh sunnah. Wa dalla alaihi kitab wa sunnah, apa yang telah ditunjukkan oleh kitab dan sunnah. Wa kana alaihi salaful ummah, dan yang juga dipahami dan diamalkan oleh salaf ummah, yaitu salaf terdahulu dari umat ini. Taib, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidah ibadah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menahan diri dari mengamalkan sesuatu sebelum jelas dalilnya, sebelum jelas keterangannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk mengada-adakan hal yang baru dalam urusan agama. Kita cukupkan yang ada contohnya saja. Sholat 5 waktu, ada dalilnya kita kerjakan. Sholat sunnah rawatib kita kerjakan. Sholat sunnah ya duha kita kerjakan. Sholat sunnah qiyamul lail kita kerjakan. Sholat tahiyatul masjid ada dalilnya, ya, dan sholat sunnah yang lain. Adapun sholat tertentu dengan jumlah rakaat tertentu yang tidak ada dalilnya, maka kita berhenti dulu sebentar. Saya mau mengamalkan ini, tapi dalilnya mana? Nah, kalau ada dan sahih kita amalkan. Zikir juga demikian. Ya, silakan kita berzikir sesuai dengan zikir yang ada contohnya dari Nabi SAW. Di antaranya yang jelas, zikir setelah sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Ya. Dan juga yang lainnya. Tapi kalau ada bacaan zikir sekian ribu kali, sebentar, saya mau mengamalkan. Tapi mana dalilnya? Mana keterangannya? Kalau ada kita kerjakan, kalau tidak nanti dulu. Ya, kita tunda dulu. Itulah makna dari ibadah dibangun di atas tauqif, menahan diri. Jangan terburu-buru langsung ngamalkan sebelum ada dalilnya yang jelas. Wallahu taala a'lam bissawab.
Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Kaidah yang ketiga menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bahwasanya ilmu itu berkisar atau yang menjadi poros dasar agama itu berkisar pada ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biiznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.